sebut NAT itu seringnya itu yang PAT itu. Oke, kita akan pelajari satu persatu ya. Mulai dari static NAT terlebih dahulu. Oke. Untuk ini saya akan mensimulasikan pakai dua router ya. Pakai 2911 aja nih. Router favorit saya ini. Ya. Ini sederhana saja ya jaringannya ya. Jadi nanti ada jaringan lokal dan ada jaringan publik atau jaringan internetnya. Yang sebelah kiri ini adalah jaringan lokalnya ya. Terus kemudian di sebelah kanan ini adalah jaringan internetnya. Oke. Kita sambungkan pakai kabel dulu. Oke. Ini ke gigabit thread 01 misalnya ya. Ini kayak di gigabit thread 00 ke gigabit thread 00. Gigabit 01 ke switch. Ya, terus kita mulai dari static NAT ya. Static NAT ini kita pelajari misalnya di sini ya. Ini saya kotain dulu ya. Misalnya ya, jadi jaringan yang sebelah sini itu adalah jaringan lokalnya. Dan jaringan yang sebelah sini itu adalah global atau internetnya ya. Ini adalah lokal. Dan ini internet. Ini yang lokal. Ini yang internet. Nah, oke. Jadi misalnya ya, kalau ini networknya masih simpel ya, sederhana, tapi kasusnya biasanya misalnya jaringannya itu kompleks. Misalnya di jaringan lokal ini ada server. Ya, di jaringan lokal ini ada server dan servernya itu butuh supaya dia bisa diakses melalui internet. Ini saya kasih IP-nya dulu ya. Servernya misalnya di jaringan lokal dia pakai IP lokal ya 192, IP privat ya 168 10 misalnya. Ini IP servernya. Kemudian di interface lokalnya internet itu ya. IP-nya adalah 192.168.10.1. Sorry. 1 ini biar gampang ini ya. Subnet masknya /24 semua sih. Ini di sisi internet IP-nya 192.165.201. Oke lah, kalau yang ini 130 saja. Ini terus yang di sini 209.165.202 ya 130. Ya, pas di sini 209.165.201 1. Yang ya 1 sekali /24. Ini /24. Terus di sisi internet di sini ada klien yang akan mengakses server tadi ya. Di sini ada klien yang akan mengakses server ini dengan IP 209.165.201 100 misalnya 124. Ya, ini coba untuk gampangnya aja ya.
jaringannya disederhanakan seperti ini. Oke, kita setting dulu IP-nya 192.168.10.10. Subnet-nya itu 192.168.10.1. Dan ini kliennya 209.165.201.100. Subnet pasnya 209.201.201.1. Dan router 0 kita config dulu IP-nya. Enable terminal interface tadi yang ke arah sini yang GI01 ya, GI01 IP address dan 216.168.10.1 subnet mask 255.255.0. No shutdown. Oke, kita tunggu. Terus interface GI00 yang sebelah sini IP address 209.165.200.1 255.255.255.252. Shutdown. Udah, itu alamat IPI-nya. Terus yang router 1. Bentar. Ya, bentar. No enable configure interface tadi yang sini tadi GI00 address 255.255.252 no shutdown. Dan interface GI01 address 209.165.201.1 ya. 201.1 ya. Subnet masknya 255.255.255.0. No shutdown. Oke. Ya. Ya, ini sudah hijau semua. Saya tes ya. Kalau dari router 0 dia sudah ya, saya tes ping ya. Dan misalnya ping IP-nya router 1 yang ini ya 209.165.202 ping 209.165.202. Apakah dia sudah terkoneksi? Sudah terkoneksi, ini ada tanda serunya. Kalau IP yang ini 209.165.201.1. 201.1. Nah, ini kok masih taruh ya default root-nya belum nih, configure terminal. Nah, kita tambahkan default root ya. Jadi biasa kalau jaringan internet di ini ya, di rumah, di kantor ya, kita cukup pakai default root aja. Default root itu statik ya. Jadi IP root, default root itu alamatnya 0000, subnet masknya juga 0000. Next hop-nya adalah alamat IP ini 209.165.202. 202. Kita tes ping lagi. Nah, sudah sukses. Terus kita tes ping routernya ya. Ping 209 PC 0 ya, 165 201 100 209 165. Nah, ini sudah sukses juga. Ya, dari router 0 ke perangkat lain di sisi internet sudah connect.
Tapi kalau kita coba ping dari server 0 nih ya, ping router 0 dulu 192.168.10.1 connect ya. Terus 209.165.201 ya, dia masih connect karena di router 0 nih ya. Sekarang IP-nya router 1 209.165.202. Nah, dia request timeout. Ya, request timeout. Nah, kalau request timeout seperti ini ya, sebetulnya kalau solusinya kalau kita menggunakan routing ya kita tambahkan routing di router 1. Ya, kita tambahkan routing router 1 ke networknya ini lokal. Cuma sayangnya kan IP yang dipakai di sini IP lokal, dan IP lokal tidak boleh dipakai di internet. Maka di router 1 tidak boleh ditambahkan tujuan ke IP lokal, itu tidak boleh, karena router 1 itu adalah router yang ada di internet. Dia hanya boleh menggunakan alamat IP publik aja. Ya, jadi jaringan yang ada di internet itu hanya boleh menggunakan alamat IP publik. Tidak boleh menggunakan alamat IP privat. Karena kalau dia menggunakan alamat IP privat, alamat itu bisa jadi dipakai juga di jaringan yang lain. Ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya pakai NAT tadi, NAT ini, Network Address Translation ini adalah solusinya. Nah, kita taruh di mana? Kita taruh di router 0, karena router 0 ini yang punya dua jaringan ya, jaringan dengan IP lokal dan jaringan dengan IP publik. Jaringan dengan IP lokal dan jaringan dengan IP publik. Karena di sini kita butuhkan untuk koneksi ke server, sementara server itu ya IP-nya tidak boleh berubah lah ya. Maka kita gunakan yang static NAT. Ya, jadi static NAT itu pemetaannya 1 ke 1. Satu IP publik dipetakan ke satu IP publik, satu IP privat dipetakan ke satu IP publik. Oke, jadi ya entah seperti itu. Kita config IP-nya. Caranya bagaimana untuk config? Ada beberapa istilah dulu ya yang digunakan di sini, yaitu ada alamat inside dan alamat outside ya. Alamat inside itu berarti alamat yang ada di sini ya, inside itu ya, yang dikenali di jaringan lokal itu ya. Sedangkan alamat outside itu adalah alamat yang dikenali di internet. Kemudian ada alamat lokal dan global ya. Jadi ya ini saya tuliskan aja nih. Jadi ada inside local address, itu adalah alamat sumber ya, alamat sumber dari dalam jaringan yang dilihat dari ya, alamat sumber yang dilihat dari dalam jaringan. Kemudian ada inside global address, alamat sumber yang dilihat dari luar jaringan atau dari luar jaringan atau dari ini ya, jaringan internet maksudnya. Dan ada outside local address, alamat tujuan yang dilihat dari dalam jaringan, dan inside global address, outside global address.
alamat tujuan yang dilihat dari luar jaringan. Tujuan yang dilihat dari. Oke. Nah, di beberapa istilah ini gampangnya seperti ini ya. Jadi kalau dalam hal ini server 0 inside local address-nya adalah ya ini ya 192.168.10.10. Nah, nanti ada inside global address. Inside global address itu adalah kita ambil satu alamat IP publik yang akan dipetakan ke server 0 ini. Itu jadi inside global address-nya. Yang nanti akan jadi server 0 ini akan dikenali dari PC 0 menggunakan inside global address-nya. Ya. Kemudian outside local address alamat untuk ya perangkat lain yang ada di luar ya. Dan outside local address itu alamat-alamat yang ada di internet ini ya. Kalau dari sisi server 0 itu dia akan biasanya sama. Kalau outside local address dan outside global address-nya itu menggunakan alamat yang sama. Jadi yang perlu kita perhatikan yang inside-nya saja. Oke, kita konfigurasi di router 0 ya. Kita masuk ke konfigurasi global ya. Konfigur terminal. Untuk mengkonfigurasinya, nah, ya kita tetapkan inside-nya IP berapa ya, inside-nya IP sekian, outside-nya IP berapa. Jadi dalam hal ini nanti kita tambahkan satu lagi ya. Ini alamat inside-nya ini ya, inside lokal sorry ya. Ini inside lokal dan kita tambahkan satu alamat lagi 5 misalnya itu kan di 5 ya. Ini kan belum dipakai. Ini adalah outside lokalnya. Oke. Ya, ini akan kita petakan. Memetakannya pakai perintah IP NAT inside source static. Ya, inside source static alamat lokalnya 192.168.10.10, terus alamat outside-nya 209.165.205. Nah, itu untuk pemetaannya. Kemudian, nah kita harus tentukan inside-nya yang mana, outside-nya yang mana. Ya, interface inside yang mana, interface outside yang mana. Interface inside adalah yang ini ya, GI01 tadi. Jadi kita masuk ke interface GI01, ini adalah inside. Kita berikan perintah IP NAT inside. Kemudian kita masuk ke interface GI00. GI00 itu yang sebelah sini ya. Ini menjadi IP NAT outside. Oke. Nah, kita coba ping dari sini tadi ya. Tadi kan ping 201, ping 202 gagal ya. Coba kita ping lagi. Apakah kalau pakai NAT berhasil? Ya, ini masih gagal nih. Sepertinya di network-nya ya. Ntar saya cek dulu network-nya itu. Oke, supaya gampang nih jangan pakai /3/24 aja nih. Karena dia harus masuk di network sini ya.
Ya, kita ubah dulu di GI00 no IP address. Address 209.165.200.1 ya, 255.255.255.0. Satunya lagi interface GI00 IP. No IP address dulu. Kalau 9165.200.255. Oh. Nah, sudah reply ya. Ya, jadi misalkan di sini di server 0 ada service, nah, HTTP-nya kan on ya. Kita bisa browsing, coba mungkin kita ubah dulu HTTP indeksnya ini kita edit ya. Kita edit, kita tambahkan di sini welcome to ini ya, IP address sini 209.165.205 ya. Save. Oke. Oke, kita browsing dari PC 0 ya. Pakai IP publiknya 209.165.205. Nah, ini ya, ada ya. Tadi kita tambahkan ini IP address-nya. Ya, jadi ya hasil. Jadi perintahnya tadi adalah ini tadi ya, kita tentukan IP NAT inside. Jadi yang kita petakan ini IP lokalnya dan ini IP publiknya. Kemudian kita tentukan interface mana yang inside ya. Inside itu yang menuju ke lokal, interface mana yang outside. Outside itu yang menuju ke internet ya, menuju ke internet. Jadi itu interface outside. Nah, cukup itu saja untuk static NAT. Jadi pemetaannya satu ke satu. Kita bisa cek ya untuk pemetaannya ini pakai perintah show NAT show IP NAT translation. Nah, ya translationnya dia dari 209.165.205 ke 199.10.10. Ini ada portnya juga. 209 ini tadi yang ping tadi ya. Oh enggak, kalau ini ya 209 165 200 100. Dan ini IP global offsetnya ya. Jadi yang ini adalah IP inside global, ini IP inside lokal. Terus ini outside. Oh, ini kalau saya panjangkan gitu. Nah, ini outside lokal dan ini adalah outside global. Nah, jadi kelihatan sih. Kalau yang atas tadi ping tadi ya, perintah ping, jadi tidak ada protokolnya di sini. ICMP mestinya protokolnya. Nah, itu untuk static NAT. Static NAT. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan.